Ya. Sebutlah apa tadi ya? Nah, sebutlah misalnya masuk Harvard itu ada 1000 nih ini faktanya ya. Lalu kemudian mayoritas itu berarti lebih dari setengah kan, benar nggak? Sebutlah 700 orang tuh jenius. Nah, sisanya yang 300 orang campuran lah, ada yang superior, ada yang rata-rata, ya, ada yang apa lagi tuh? Di bawah rata-rata ada nggak ya? Adalah afirmasi lah, anggaplah begitu kan. Nah, itu 30%. Nah, sekarang kalau saya tanya pada Anda, misalnya ini apakah Min itu bisa menjelaskan secara baik keadaan populasinya? Misalnya saya bilang gini, gimana sih IQ mahasiswa Harvard? Kalau Min akan jawab bagaimana kalau Min? Berarti kan tuh skor ditambahin semua kan? 700, misalnya skor yang jeniusnya berapa, ditambah dengan 300 orang yang skornya campuran rata-rata dan superior berapa, lalu dibagi 1000. Maka boleh jadi pembagiannya itu dengan skor tertentu masuk dalam kategori superior. Ya kan? Karena kan turun akhirnya tadi jenius turun karena kan mengakomodasi skor-skor rata-rata dan superior, ya kan? Nah, maka mungkin Min akan memberikan jawaban bahwa IQ mahasiswa Harvard itu adalah superior. Itu jawaban dari Min. Karena Min akan menjumlah semua skor dan membagi distribusinya. Sehingga jawabannya mungkin kalau dirata-ratakan, ini superior. Bandingkan dengan jawaban yang diberikan oleh median. Kalau ditanya, median, bagaimana IQ mahasiswa Harvard? Maka median akan menjawab apa? Pi, jawaban median apa, Pi? Kalau median ditanya, bagaimana IQ mahasiswa Harvard? Tinggi. Yang paling banyak muncul berarti tinggi, Pak. Jenius, tadi kan nggak ada tinggi. Oh iya, jenius. Superior. Superior. Jenius. Jenius, iya Pak. Itu kan tadi 700 orang jenius. Ya kan? Artinya orang yang ke-500 itu kan median kan? Median itu kan kalau distribusi dibagi sama besar, berarti dia orang yang ke-500. Orang yang ke-500 itu berarti berapa? Itu berarti orang yang apa? IQ-nya bagaimana orang yang ke-500? Jenius, Pak. Ya, jenius kan. Nah, sehingga jawaban yang diberikan oleh median adalah jenius. Mana lebih akurat, median atau min? Min. Yang bisa memberikan gambaran lebih baik tentang keadaan IQ mahasiswa Harvard. Min berarti Pak. Min dari mana? Orang keadaannya 700 orang jenius ya kan? Min bilang katanya superior. Padahal keadaannya 700 orang itu jenius loh. Sebagian besarnya jenius. Berarti homogen, Pak ya? Ya, 700 orang kan jenius. Ada 300 orang yang campuran antara rata-rata ya kan dengan superior, gitu kan? Kalau min dia akan jumlahkan semua dibagi, hasilnya akan superior. Artinya mahasiswa IQ mahasiswa Harvard itu superior versinya min. Kalau versinya median, orang yang ke-500 itu adalah jenius, maka jawaban median adalah jenius. Kalau ditanya, gimana itu IQ mahasiswa Harvard? IQ akan menjawab superior, IQ. Min akan menjawab superior, median akan menjawab jenius. Jadi mana yang lebih akurat sesuai dengan faktanya? Median. Iya, median jenius. Itu artinya analisis menggunakan min pada distribusi yang tidak normal gitu,
itu tidak efektif, bisa menyesatkan gitu. Paham nggak maksudnya? Ya, Paham, Pak. Ya, makanya untuk bisa menggunakan statistika parametrik itu ada syaratnya, dan syarat utamanya adalah berdistribusi normal. normal. Kalau distribusinya tidak normal, jangan dipaksakan menggunakan analisis parametrik. Kenapa? Karena nanti hasilnya juga akan menyesatkan gitu. Gitu ya kan, Pi ya? Kamu kalau nggak salah nanya ya, Pi ya? Saya baru baca tapi Iya, Pak. belum sempat jawab gitu ya. Iya, nah sehingga nanti analisisnya menggunakan statistika yang non parametrik. Parametrik. Karena parametrik itu isinya sesungguhnya adalah median gitu. Baik. Woi, Tanya dong, Pak. nggak mau Kalau ah. misalnya Tadi ada- saya tanya, Mega nggak jawab. Saya lagi mendengarkan, Pak, karena saya masih nggak mudeng tadi. Ah iya, Gini. bisa azan. Kalau misalnya datanya tidak normal, saya baca-baca di Google, kita Nggak bisa ada data mencoba. tidak normal. Woi, nggak ada data tidak normal. Nah, uji normalitas itu, Pak, maksudnya. Bentuk, jadi normal itu ada bentuk dari distribusi loh. Kalau data nggak normal, Oh, kan iya, orang nggak iya, mau iya. loh. Iya kan, Iya, pengennya iya, itu normal maksudnya. gitu. Jadi bentuk distribusinya tidak normal gitu ya. Ya, kalau distribusinya tidak normal, Iya. saya baca-baca kita bisa mencoba untuk ngakalin datanya, seperti kayak mengurangi data atau ada uji lain, saya lupa namanya. Itu bisa kita coba nggak sih, Pak? Atau kita langsung harus pindah ke non parametrik? Sebenarnya ini kalau kita bicara lebih dalam, tergantung juga tidak normalnya segimana tidak normal. Artinya dia kalau dia juling seberapa juling. Kalau julingnya parah itu jelas nggak bisa dipakai itu ya. Itu akan menyesatkan. Tapi kalau julingnya ya hampir normal lah gitu ya. Nah, itu masih memungkinkan untuk bisa menggunakan parametrik ini. Tetapi tergantung alat tesnya juga. Ada beberapa alat tes atau teknik ya yang itu dianggap masuk kategori teknik yang robust. Tahu nggak teknik yang robust? Robust itu apa sih? Sakti. Bahasa Inggris ya robust ya, robust. Robust tulisannya. Ya, robust itu sakti kan ya. Sakti. Nah, ada beberapa teknik statistik parametrik itu yang dianggap robust. Seperti apa itu? T-test itu dianggap robust. T-test itu dianggap robust. Artinya kalau Anda mau menggunakan t-test, terus ketika datanya distribusinya tidak normal gitu, maka menurut beberapa penelitian Anda boleh tetap menggunakan t-test. Gitu. Sebagian orang berpendapat begitu, tapi sebagian lain tidak. Nah, tapi kalau Anda ngakal-ngakalin data, bisa aja Anda ngakal-ngakalin datanya. Yang distribusinya tidak normal jadi normal, bisa nggak? Bisa. Tapi buat apa? Bisa. Anda kan mau menganalisis data kan, mau memahami gitu. Ya ini malah Anda akal-akalin gitu kan. Sehingga dia tidak lagi bisa menjelaskan fenomenanya. Paham nggak? Iya, Pak. Nah, gitu. Beda lagi dengan nanti dalam suatu tingkat tinggi itu ada yang namanya smoothing. Itu nggak smoothing? Penghalusan. Penghalusan ya. Kayak Anda kalau yang wanita nih bisa nih mudah memahami smoothing. Biasa smoothing ya di salon ya. Nah, kalau smoothing itu biasanya digunakan untuk menyaring data, karena kan data itu kan bisa juga kecampur sama data-data yang salah gitu ya. Sehingga bentuk distribusinya kacau tuh bentuknya berantakan tuh. Dan itu diduga karena misalnya kalau ada orang isi instrumen jawabnya salah-salah sehingga aneh sendiri. Yang lain itu misalnya skornya 80, 70, dia skornya 2. Wah tuh aneh kan? Nah, itu yang begitu-begitu tuh boleh jadi tuh dalam statistika disebutnya outliers ya.
Nah, outliers itu artinya beda. Dia boleh jadi kita duga bukan berasal dari populasi itu. Itu outliers tuh, ya. Nah, gitu ya. Nah itu biasanya pakai smoothing itu bisa. Tapi itu biasanya nanti statistika tingkat tinggi lah yang pakai smoothing. Kalau Anda nggak usah pakai smoothing lah. Pakai aja yang ada ya. Kalau emang keriting lah. Kalau emang lurus gitu. Nggak usah smoothing ya. Nah gitu. Mega, terjawab tidak pertanyaan Mega? Terjawab, Pak. Makasih. Ya. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana caranya kita mengetahui apakah sebuah data itu berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal, atau homogen atau tidak homogen, atau linear tidak linear, gitu ya. Nah, untuk itu maka ya kita bisa menggunakan bantuan SPSS untuk ya bisa membantu kita menganalisis ya apakah distribusi ini normal atau tidak, itu ya. Anda sudah install SPSS belum? Udah, Pak. Sudah ya. Nah, ini saya tampilkan saja ya si SPSS ini. Izin share screen ya. Ini SPSS. Nah, tampil nggak nih SPS ini? Tampil nggak? Belum, Pak. Masih loading. Belum. Sudah ya? Sudah, Pak. Nah, saya izin ini ya, off-kan video kamera ya. Nah, saudara, SPS itu adalah apa sih? Dia adalah kependekan dari Social Package for Statistical Package for Social Science. Jadi ini memang adalah sebuah aplikasi statistika yang digunakan dalam ilmu sosial ya. Nah, SPS itu tampilannya begini, dia ada dua tampilan. Ya, kalau kita ibaratkan Excel tuh sheet ya, ada dua sheet dia. Kalau Excel kan ada banyak sheet ya. Sheet 1, Yeah. sheet 2, sheet 3 gitu kan. Nah, ini juga SPS-nya ada dua sheet. Lihat di bawah ini, ada yang namanya data view, ada yang namanya variable view. Nah, gitu. Bedanya kalau di Excel ya itu apa ya? Sheet itu sama sheet itu. Isinya sama. Kalau di SPSS, sheet itu isinya beda. Ya, kalau di kalau di Excel ini seperti yang saya tampilkan ini, misalnya kita mau mengentry data tentang nilai mahasiswa ya, ini ada nama, ini ada misalnya tugas 1, tugas 2, kemudian UTS, kemudian UAS, kemudian nilai akhir. Ya. Di sini nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, datanya di mana? Nah, di dalam sini baru kita isi ya. Nih, yang saya berikan tanda ini. Nah, datanya diisi di dalam gitu. Ini namanya format entry-nya ya, yang saya berikan tanda merah itu ya. Itu adalah format entry-nya, lalu datanya ada di dalam. Sementara kalau di SPSS itu entry datanya ada di data view, sementara format entry-nya ada di variable view. Kalau di SPSS itu satu sheet isinya format data dan isian data. Nah, saya kembali ke tampilan SPSS. Nah, variable view ini tempat format data. Misalnya ya kita mau ngentry data apa ya? Misalnya kita punya penelitian judulnya hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar. Nah, name itu
adalah tempat kita menamakan variabel kita. Tadi apa? Motivasi ya? Mod Iya, Pak. belajar, mod belajar. Nah, motivasi belajar. Di name itu kalau kita tulis dia nggak boleh ada spasi. Ya, kalau ada dua kata maka sambungkan dengan underscore misalnya gitu ya. Nah, mod belajar. Dan jangan panjang-panjang isinya di name itu karena dia keperluannya hanya akan tampil di data view saja. Mod belajar. Nah, tipe kalau saya klik bagian ini kanan ini, klik 2 kali, maka tipe data itu ada beberapa. Yang sering Anda gunakan itu tipe yang numerik dan yang string. Numerik itu adalah data angka. String adalah data kata. Seperti apa misalnya kalau yang string? Misalnya yang string itu ada apa itu? Nama ya, nama misalnya. Darojatun Darojatur Rofiah misalnya tuh kan. Nah, itu kan nama tuh itu kata-kata ya, huruf. Berarti nanti pilihnya yang string. Nah, kalau motivasi belajar apa? Numerik. Numerik ya. Oke. Nah, ini lebarnya ya, desimalnya kita tentukan, labelnya ini label ini nama variabel tapi panjang. Kita tulis lengkap. Motivasi belajar itu kan. Nah, ini measure ini ya, kalau kita klik ini isinya ada 3, ada scale, ada ordinal, ada nominal. Ingat ya, pembahasan di awal itu kan ada data nominal, ordinal, interval, rasio. Nah, kalau di SPSS, interval dan rasio itu namanya scale. Nah, gitu ya. Kalau motivasi belajar kan interval ya, maka kita pilih scale. Nah, misalnya kita tulis lagi yang kedua, jenis kelamin misalnya ya. Tadi apa? Hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar ya. Ya Pak, prestasi belajar. Nah, kan. Numerik juga, kemudian ini kita tulis prestasi belajar. Oke, udah ya, 2 variabel aja kan? Halo? Ya, iya Nah, Pak. kalau format isiannya sudah kita tulis di variable view, maka ya entry datanya ada di data view. Kita klik ke data view, klik. Nah, muncul nggak tuh mod belajar dan press belajar? Muncul. Udah, baru kita ketik datanya. Misalnya ini datanya 67 ya. Sekian ya. Terus prestasi belajar sekian. Nah, ini biasanya kalau untuk analisis begini yang dipindahkan adalah skor totalnya atau sesuai dengan kebutuhan Anda lah nanti ya. Ya. Nah, sekarang kita mau cek nih apakah data ini kan korelasi berarti ya? Ya. Berarti syaratnya apa kalau mau menggunakan parametrik? Data harus normal dan linear. Normal dan linear ya. Normal dan linear. Sekarang kita lihat dulu yang normalnya ya. Nah, caranya adalah ke analyze, klik analyze, pilih deskriptif statistik, pilih explore ya. Nah, kita mau lihat apakah data motivasi belajar berasal dari data yang berdistribusi normal dan apakah data prestasi belajar berasal dari data yang berdistribusi normal. Berarti dua-duanya, nih ada 2 nih, kita klik gitu. Pindahkan ke dependent list. Gitu ya. Ya. Nah, lalu kita pilih option. Lalu kita cancel karena bukan yang itu. Plots, Pak. Bapak bisa aja. Ya. Kita pilih plot. Ya, Normal kita itu, pilih Pak. plot. Itu ada kotak. Yang normality. Normality plot with test. Ya. Ketawanya biasa aja dong. Udah, jangan lama-lama. Ya, kita klik normality plot with test ya.
Ya, Nah, lalu kemudian kita continue. continue. Lalu kita oke ya. Nah, itu oke. Nah, ini yang keluar adalah outputnya namanya. Dia akan mengeluarkan outputnya. Iya. Nah, yang keluar banyak nih, tapi yang Anda butuhkan untuk Anda lihat itu ya adalah, nah ini dia, test of normality. Nah, dia keluarkan dua teknik tuh, Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk, ya kan? Shapiro-Wilk. Yang kiri itu Kolmogorov-Smirnov, yang kanan Shapiro-Wilk, ya. Nah, ternyata yang kalau Anda mau lihat ini apa namanya hasilnya itu apa hitungnya ya gitu. Kolmogorov hitungnya itu adalah 0,207. Prestasi belajar adalah 0,169. Kalau Anda mau mengambil keputusan, Anda bandingkan dengan Kolmogorov tabel. Nah, tapi kita mesti lihat tabel lagi. Nah, kalau pakai SPSS enak, kita bandingkan sig-nya aja. Karena sama saja kan, di titik yang sama dia. Nah, sig-nya kita bandingkan dengan Alfa. Dengan alfa ya. Kalau dia lebih besar dari alfa, ya maka dia berasal dari distribusi normal. Nah, sekarang kalau 0,2 lebih besar mana dengan 0,05? 0,2. Berarti ini berdistribusi normal. Gitu. Sebenarnya untuk normalitas selain menggunakan Kolmogorov, Smirnov, Shapiro-Wilk, bisa juga menggunakan Lillie Force. Apa? Lillie Force. Itu di bawah Lillie biasa, Force. ya, di bawah tuh juga dia kasih keterangan tuh hasil Lillie Force-nya gimana, ya, biasanya begitu. Oke. Ini untuk uji normalitas. Sampai sini bisa dipahami nggak? Paham, Pak. Paham. Baik. Kapan kita pakai Kolmogorov atau Shapiro-Wilk? Nah, dan kapan pakai Lillie Force gitu ya? Ya, itu dan teman. Ya, itu sih sebenarnya yang mana aja lah. Cuma bedanya begini. Biasanya Kolmogorov Smirnov itu dia lebih apa namanya ya, lebih peluang untuk normalnya itu ya lebih apa ya, lebih sulit gitu, lebih sulit. Shapiro-Wilk. Jadi kalau Shapiro-Wilknya bilang oh ini normal, Kolmogorovnya belum tentu. Jadi lebih mudah untuk diterima kira-kira gitu. Dia toleransinya lebih tinggi. Nah, orang kadang-kadang mau pakai yang toleransinya tinggi apa pakai yang toleransinya rendah gitu ya. Itu tergantung masing-masing penelitinya. Baik, sekarang saya ke apa? Sekarang Pak, saya nanya dong, Pak. boleh. Ini kan kalau korelasi ya, Pak. Iya. Ini misalnya nih, bukan misalnya sih, memang ada tugas juga gitu dan saya bingung juga udah lama gak pakai SPSS. Ini datanya satu, bukan korelasi gitu ya. Gambaran Ya udah kan tadi tinggal dimasukin satu data aja terus dianalisisnya sama keluar deh. Oh, sama semuanya yang plot dan segala macamnya itu sama. Iya. Tadi kan kita masukin ke kanan, kita pindahin kanannya kan dua kan? Iya. Iya. Oke. Pak, berarti jadi nanya. Terima kasih. Berarti kalau normal itu lebih dari 0,05 gitu ya, Pak? Iya, harus lebih besar. Kalau uji hipotesis yang hipotesis penelitian itu kan kalau mau diterima hipotesis alternatifnya itu kan alfanya harus lebih kecil. Sig-nya harus lebih kecil dari alfa, gitu kan? Kalau distribusi normal harus lebih besar. Kenapa? Karena kalau distribusi normal itu berarti H0, ya kan? H0 sama gitu kan berarti dia. Homogen juga demikian. Nah, kalau yang untuk linier, kalau mau dianggap linier itu sig-nya harus lebih kecil dari alfa. Jadi kalau normalitas sama homogenitas untuk dibilang normal dan homogen, sig-nya harus lebih besar.
Kalau linearitas sig-nya harus lebih kecil gitu ya, ingat-ingat ya. Nah, sekarang kita mau tahu apakah data ini linear atau tidak. Namanya uji linearitas ya. Atau ada yang mau nanya dulu, silakan nanya dulu deh. Saya kalau kecepatan kasih tahu ya Pak, kecepatan Pak gitu misalnya ya. Berarti 0,05 ini alfa gitu ya Pak? Iya, 0,05 itu alfa. Oke. Benar sekali. Apalagi, ayo tanya dulu biar puas lah. Kenapa kita belajarnya tentang datanya, ujinya itu yang parametrik aja, yang non parametrik enggak Pak? Ya kalau parametrik mah nggak perlu diuji ya kan? Kan begini, kenapa orang itu pertanyaannya begini, kenapa orang ingin agar dia dalam uji hipotesisnya menggunakan parametrik? Kenapa nggak langsung aja non parametrik? Kalau non parametrik kan nggak ada persyaratan, ya kan? Halo? Iya. Iya, Pak. Ya, karena. Iya, Pak. Karena, hey, dengarkan saya. Iya. Karena. Baik, Pak, baik. Iya, karena statistika parametrik itu dianggap lebih baik daripada statistika non parametrik. Analisisnya dianggap lebih kuat, lebih strong dibandingkan dengan yang non parametrik. Why? Karena statistika parametrik itu dasarnya min. Min itu adalah teknik statistik yang paling stabil di antara yang lain. Karena kalau datanya hilang 1, hilang 2, dia nggak akan jauh bergeser dari min awalnya. Itu namanya stabil, ya kan? Tapi kalau median, datanya hilang 1 aja, kan dia lihat orang yang di sebelahnya itu siapa? Oh, itu bisa ekstrim, ya kan? Misalnya orang yang ke 500 tadi misalnya adalah 500, tapi orang yang di sebelahnya itu bisa jadi langsung turun 300. Nah, begitu yang di tengah hilang, mediannya langsung berubah dari 500 ke 300. Ekstrim kan? Jadi dipahami nggak? Iya, Pak, bisa. Ya. Pak. Makanya di awal orang tuh inginnya agar datanya bisa dianalisis menggunakan parametrik gitu. Karena dia berpegang pada min. Oh ya, karena dianggap lebih akurat. Ya. Tapi parametrik itu ingat dia nggak sembarang digunakan, ya kan? Iya. Iya, dia harus memenuhi makanya persyaratan analisis untuk bisa menggunakan statistika parametrik gitu. Kalau nggak bisa, barulah jalan terakhir menggunakan baru non parametrik. Nah, Mardi ternyata hebat ya, luar biasa. Kan udah Bapak jelasin tadi Pak, jadi menyimpulkan aja Mardi mah. Itu namanya bukan menyimpulkan, mengulangi. Coba nanti rekamannya dibagi ya Pak. Kalian tuh ya coba jadi orang yang tangannya di Gimana, atas, Pak? Ya, bukan jadi orang yang tangannya di bawah. Jangan minta. Baik. Demi medlit Pak dan tugas-tugas lainnya bagi ya Pak. Ya. Ya nanti saya kasih. Ngapain saya rekam kalau nggak pengen saya kasih ke kalian kan? Masya Allah. Ya. Baik. Woi. Berarti kalau misalnya kita kan parametrik kita nggak bisa nih Pak, kita ke non parametrik kan mau nggak mau. Tapi berarti hasil penelitian kita itu kurang baik dong Pak jatuhnya, atau gimana Pak? Masa kurang baik? Kan katanya kan kalau parametrik itu dianggap lebih kuat, begitu Ya, lebih apa tadi tuh dibilang? Benar. Ya. Lebih kalau kuat. Kalau nggak mau pindah. Iya. Karena menggunakan min itu kan, ya. Tapi kan min efektif kalau distribusinya kan normal. Kalau nggak normal juga malah nggak jadi efektif kan? Malah maksa. Ya, jadi sebenarnya akurat kalau dari distribusinya normal. Tapi kita kan nggak tahu nih distribusi kita nih normal apa nggak normal nih, gitu yang kita mau analisis kan? Makanya kita selidiki dulu gitu. Ya,
tidak berarti bahwa kalau pakai non parametrik, wah ini berarti ini nih tidak meyakinkan. Ya enggak, justru lebih meyakinkan. Kalau ternyata distribusinya tidak normal ya, justru lebih meyakinkan. Ya enggak, ya enggak. Pak. Ya. Siapa lagi? Siapa lagi yang mau mengajukan pertanyaan sebelum saya pindah ke yang lain? Lanjut, Pak. Lanjut ya, baik. Jadi, bentar. Saya tampilkan lagi ya, ini ya, apa namanya? SPS-nya udah tampil belum sih? Udah, Pak. Sudah, Pak, sudah tampil yang tadi, Pak. Oh, udah. Oke, jadi mana sih ini? Nah, ini kan datanya udah ada ya. Tinggal kita analyze ke compare mean. Ini linear, Pak. Iya, benar. Compare mean, terus kita ke mean. Yang paling atas tuh yang tulisannya M besar. Itu klik. Nah, lalu kemudian ini prestasinya kan dependen ya, kan motivasi mempengaruhi prestasi gitu kan? Motivasi belajarnya ke di independen. Gitu. Dah. Kemudian kita ke option. Di option itu ada tulisan test for linearity ya, ada nggak? Di bawah. Di bawah ya. Nah, klik untuk, terus continue. Udah ya? Oke, terus oke. Nah, banyak yang dia keluarin, tapi yang Anda butuhkan itu adalah tabel. Nah, tabel ini ya, yang ANOVA table. Nah, ya. Anda lihat yang ada tulisan linearity. Nah, tuh. Anda lihat F-nya berapa, C-nya berapa. Halo? Iya, Itu Pak. F-nya Iya, berapa Pak, itu? iya. Di linearity itu F-nya berapa? F-nya 5,142. 42. Atau Iya. C-nya 0,10. Ini berarti linear atau tidak linear ini? Tidak. Tidak linear ya. Begitu. Gampang ya cara mengujinya ya. Karena Iya. apa, Pak? Karena di bawah Lebih Karena lebih besar daripada alfa. Ya, ingat ya kalau homogen dan linear, kalau mau disebut homogen, kalau homogen dan normal, kalau mau disebut normal dan homogen harus di atas alfa. Kalau linear harus di bawah alfa. Big-nya ya, maksud saya. Oke. Sekarang ini nggak bisa, ini harus di stop dulu ya. Sekarang kita balik lagi ke data SPSS. Sekarang bagaimana dengan apa namanya homogenitas ya, homogenitas. Nah, misalnya ini kita tambahkan data lagi nih, misalnya jenis kelamin ya. Nih kita tambahkan lagi jenis kelamin. Jenis kelamin. Halo. Nah, jenis kelamin itu datanya asalnya kan string ya. Jenis kelamin itu kan datanya kan asalnya string. Iya. Kan laki-laki, perempuan itu kan huruf. Nah, bisa saja untuk menghemat energi entry kita jadikan dia data numerik. Kita coding namanya kan. Nah, kalau Anda mau coding, tuh Anda tulis tuh di values, di sebelah kanan ada values ya.
Klik Iya, 2 Pak. kali akan Iya, muncul. iya. Ya. Nah, di sini tempat Anda mengcoding. Misalnya laki-laki kita coding 1, perempuan kita coding 2 ya. Coding Misalnya 2, iya. Value 1. Nah, labelnya adalah laki. Laki-laki. Nah, jangan lupa kita add ya biar dia masuk. Iya. Ya. Kemudian 2 adalah Perempuan. Jangan lupa di add. 3 adalah yang lain-lain terserah Anda ya. Kalau sudah nanti Anda oke. Oke. Berarti measure-nya bukan scale ya, measure-nya adalah nominal ya. Nominal. Nah, sekarang kita isi nih ya. Kita isi misalnya 1 1 1 1 2 2 2 2 2. Nah, sekarang kita analisis ya apakah data motivasi belajar, prestasi belajar misalnya ya itu homogen ya baik pada laki-laki maupun pada perempuan misalnya ya. Nah, kita analyze deskriptif statistik lagi, explore lagi. Ini mirip seperti normalitas ya. Nah, kan ada jenis kelamin masukkan ke faktor list. Nah, ini klik biar sorot biar biru, kasih tanda panah biar masuk ke faktor list. Sudah, kita ke plot lagi. Nah, di plot sekarang kita jangan keluarin normality ya. Ini kita klik biar dia nggak keluar lagi. Kemudian kita pilih yang bagian bawahnya itu untransform ya, untransform. Nah, lalu kita continue dan terakhir kita oke. Nah, nanti keluar itu tabel homogenitasnya. Ada banyak yang dia keluarkan, tapi yang Anda butuhkan adalah yang ada bacaan homogenity-nya. Nah, ini dia nih. Anda bisa lihat nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Itu kalau Anda lihat yang based on mean ya. Itu yang motivasi belajar, signya berapa itu? 0,987. Ya, berarti dia homogen tidak? Homogen. Homogen. Kalau yang prestasi belajar? 0,967. Ya, homogen juga ya. Iya. Nah, ini adalah tes homogeneity atau homogenitas menggunakan Leven namanya Leven ya. Tekniknya iya. namanya Leven. Nah, oke, udah gampang ya. Saya stop share. Pertanyaan silakan. Boy. Berarti kalau untuk homogenitas itu sama kayak linear. Sama kayak linear, maksudnya? Sama kayak normal, Mbak. Normal ya? Iya. Maksudnya pengambilan keputusannya ya? Iya. Iya, Pak. Di atas 0,05 berarti ya, Pak? Betul. Oke, makasih. Ini suara siapa yang berisik ya? Nah, Aul ya ternyata ya. Iya, di depan saya lagi berisik, Bapak. Bukan mobil lah diomongin ya kan. Oke. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Bapak, kalau uji reliabilitas gimana? Uji reliabilitas. Uji reliabilitas. Bukannya kalau uji... Ntar dulu, ntar aja belakangan. Ya, katanya uji coba instrumen gitu ya. Oke. Iya. Ya, saya lanjut dulu nih. Ini kan tadi kita sudah bahas uji persyaratan analisis ya. Nah, sekarang saya mau masuk pada bagian uji hipotesis. Padanan dari yang parametrik, yaitu non parametriknya. Jadi, kalau korelasi kan Anda sudah belajar product moment kan? Nah, padanan product moment itu namanya Kendall-Tau. Nah, saya share lagi.
Ini kan ceritanya. Ada hubungan, ada penelitian, ya judulnya hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar, gitu kan? Iya, Pak. Halo, ya. Nah, kalau kita mau analisis menggunakan teknik korelasi, maka caranya begini. Analyze, selalu dari analyze ya, modenya ya. Nah, analyze, kemudian ada correlate. Ada nggak bacanya correlate? Ada. Ada Pak. Setelah correlate, kemudian pilih bivariate. Ya. Bivariate ya. Nah, apa yang mau dikorelasikan? Motivasi belajar, sorot biar dia biru, pindahkan ke kanan, dan prestasi belajar, pindahkan ke kanan. Gitu kan? Iya. Bisa dipahami nggak sampai sini? Halo? Bisa Pak. Bisa Pak. Nah, di bagian bawahnya itu ada statistik yang digunakan. Anda mau gunakan apa? Produk moment person. Candles. Nah, tinggal Anda klik aja person, gitu kan? Tapi Anda mau keluarkan juga kan? Kalau ternyata datanya tidak normal, person nggak boleh dipakai. Kita pilih Candles tahu. Kendal tahu. gitu kan? Nah, ini sekarang kita keluarin dua-duanya. Ini di bawah kalau ada uji apa namanya arahnya ya, ada two tail, ada one tail. Ini pertanyaannya Mega nih. Kalau hipotesisnya bunyinya ada hubungan positif, berarti two tail atau one tail? Two tail. Kalau bunyi hipotesisnya ada hubungan positif gitu. Itu berarti kita ngujinya one tail apa two tail? One tail ya kan, artinya hipotesis itu hanya akan diterima kalau di bagian kanan gitu kan, karena kan positif. Kalau dia ada di bagian kiri, meskipun di bagian ujung, tetap aja kita tolak itu ya. Nah gitu ya, jadi gitu. Nah ini kalau sudah kita oke saja. Oke, nanti akan keluar nih hasilnya. Nah, lihat. Tuh, Anda bisa lihat. Anda bisa lihat nggak hasilnya? Bisa Pak. Bisa Pak. Oh, yang atas adalah produk moment. Kalau menurut produk moment, korelasinya itu sebesar berapa tuh antara motivasi dengan prestasi? Minus 656. Ya, minus 0, ada 0 komanya Marti bacanya. Iya. Iya kalau Minus itu ya benar 0,656. 656. Kalau menurut Kendall tahu? Kendal tahu itu minus 568. Minus 0,568. Sebelum titik ada 0 ya, harus dibaca 0. Iya. Ya, siapa? Ya, begitu sama tuh gampang. Jadi ngeluarinnya gampang. Jadi nggak usah Anda kalau datanya nggak normal tiba-tiba Anda ubah gitu jadi normal. Capek-capekin aja, tinggal Anda keluarin aja begini ya kan? Gampang kan? Gampang Pak. Mudah, Pak. Mudah ya. Oke, ini untuk yang korelasi. Ini untuk yang korelasi. Bagaimana kalau yang komparasi misalnya? Ini saya stop share dulu. Saya ganti lagi datanya. Saya balik lagi datanya ya. Misalnya ini penelitiannya beda misalnya. Halo? Iya Ini Pak. misalnya Halo, Pak. penelitiannya adalah gini. Perbedaan motivasi belajar siswa laki-laki dan siswa perempuan. Halo? Ya. Ya, ini penelitiannya adalah perbedaan motivasi belajar siswa laki-laki dan siswa perempuan. Itu kan komparasi ya? Iya Pak. Halo? Iya Pak. Ya. Komparasi itu komparasi. Nah, bagaimana itu? Berarti kita akan mengujinya menggunakan apa? Normal. Uji hipotesisnya menggunakan apa itu? ANAFA itu 3 ANAFA. Emang ini berapa kelompok? 2 Kan kelompok aja. motivasi. 2 sih ya benar. Kan perbedaan. Iya, orang cuman laki-laki perempuan. Bandingan ya, 2 dong. Iya. Oh, yang laki-laki perempuan aja nggak ada prestasinya. Oh iya Pak, 2 berarti. Itu kan bukan kelompok namanya. Itu namanya variabel.
Ya, Iya Pak, siap. ya. Yang mau dibedakan apa yang mau dibedakan? Motivasi belajar Motivasi. laki-laki sama perempuan. Ya, motivasi belajarnya ya. Yang prestasi belajar nggak usah dilihat, itu kan data bekas tadi. Nah, Iya. analisisnya menggunakan apa kalau begitu? Uji hipotesisnya menggunakan apa? Lupa lagi Menggunakan sebelum apa itu apa sih? kalau menguji dua Dites, kelompok dites. tes, ya kan? Tes. Iya. Nah, tes. Jadi kita ke analyze, kemudian compare mean. Means. Nah, tuh tes tuh ada dua macam. Tes tuh ada dua One macam. sampel ada. Ada yang independent sample, ada yang pair sample. Kalau independent sample itu artinya tes yang sampelnya independen, tidak saling campur gitu. Nah, kalau yang pair itu yang berpasangan, misalnya ada skor pre-test dan post-test, itu kan berpasangan ya. Halo? Oh iya ya, Iya. Pak. Ya. Iya, iya, Pak. Ya, misalnya Anda mau tahu nih ada pada peningkatan pre-test ke post-test nggak gitu. Itu pakai t-test juga, tapi t-testnya yang pair istilahnya. Ngerti ya? Iya Pak, paham. Tapi kalau yang perbedaan kelompok A dengan kelompok B gitu, nah itu boleh jadi itu dipandang independen ya. Nah, berarti kita pakai yang independen apa pakai yang pair? Independen. Nah, independen. Kita klik yang independen ya, independen. Nah, variabel yang motivasi belajar kita pindahkan ke tes variabel. Klik kanan, dipindahin ke kanan ya. Terus yang jenis kelamin pindahkan ke grouping variabel. Klik lagi ke sini ya. Define group. Nah, grupnya kan ada 1 2 ya. Grup 1 adalah 1, grup 2 adalah 2. Kan cuma 2 ya. Terus continue. Kalau sudah continue lalu klik oke. Oke. Ya. Nah, teh hitungnya langsung kelihatan deh. Kelihatan nggak teh hitungnya? Ada, Pak. Lihat. Iya, Pak. Nah, ya. Tuh. Dia juga di sini ngeluarin hasil event testnya nih, event testnya ya. Dia ngeliatin hasil event testnya. Nah, lihat T. Lihat tuh, halo. T-nya berapa? 0,888 ya T-nya ya? Iya Pak. Ya, itu F di situ gunanya untuk melihat ya apakah Anda melihat hasil yang bagian atas apa hasil yang bawah. Nah, kalau signya lebih besar dari alfa, ini kan F-nya itu signya 0,9. Berarti kan lebih besar dari alfa ya. Maka dia dianggap apa namanya equal variant assume yang atas ya. Kalau dia lebih kecil dari alfa itu equal variant not assume. Anda lihatnya yang bawah. Jadi kalau ini signya lebih besar dari alfa Anda lihat yang atas, kalau signya lebih kecil dari alfa Anda lihat yang bawah. Nah, yang atas itu meskipun seringkali sama ya hasilnya, tapi Anda lihat yang atas, Anda lihat tuh ya. Yang atas itu T-nya adalah 0,88, sig-nya adalah 0,400. Iya. Nah, berarti hipotesis HA diterima apa ditolak ini? Apakah ada perbedaan? Apakah laki-laki lebih tinggi daripada perempuan motivasi belajarnya? Halo? Iya, Pak. Lagi take it, Pak. Iya. Kan dia lebih besar dari alfa, berarti HA-nya ditolak ya, H0 diterima. Ya, artinya ternyata tidak ada perbedaan. Ya, gitu ya. Iya Pak. Ya. Iya, Pak. Itu tadi kan menggunakan t-test. Halo? Iya Pak. Iya. Nah, bagaimana kalau datanya tidak memenuhi persyaratan? Kita harus ganti. Yang sepadan dengan t-test independen ya, itu namanya adalah Mann-Whitney.
Whitney. Man Whitney. Yang sepadan dengan T-test yang pair itu namanya Wilcoxon. Nah, kita analyze. Kalau kita mau pakai Man Whitney dan Wilcoxon tuh kita analyze. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Kemudian Iya, kita Pak. kemudian kita ke non parametric test. Nah, lalu Anda pilih two independent sample. Ya kan ada ya di situ ya? Ada, Pak. Anda klik to independent sample. Nah, sama seperti tadi. Pindahin motivasi belajar ke kanan, jenis kelamin ke bawah di bawah, grouping variabel, define group lagi. Samalah persis sama seperti analisis yang T-test tadi 2. Terus continue. Nah, yang bawah nih. Anda keluarin Man Whitney. Nah, klik lagi. Lalu Anda oke deh. Nah, hasilnya pun nanti bentuknya mirip-mirip. Hei, keluar kamu. Simsalabim abrakadabra. Nah, Anda lihat tuh Man Whitney Z-nya berapa? Itu minus, Pak. Minus 0,9 Signya aja 949. lihat signya 0,3 ya. Signya 0,3 kan? Signya iya 0,3. Nah, berarti sama tuh HA-nya ditolak. Ditolak. Ada perbedaan. Iya, gitu ya. Halo, begitu caranya gampang kan ya? Gampang, Pak. Gampang, Pak. Statistiknya enak kalau udah ketahuan tuh. Nah, sekarang bagaimana kalau T-test yang berpasangan? Halo? Iya. Nah, misalnya contoh Halo, T-test yang Pak. berpasangan. Nah, kita kembali lagi ke data. Misalnya ini apa sih pretest dan post-test, kita gantilah ini ya. Ini pre-test, data pretest. Ini data post-test. Nah, ting dong. Nah, gini ya, ini data pretest, ini data post-test kan? Iya. Halo. Halo, Pak. Iya, Pak. Nah, kita analyze, misalnya, kalau pakai T-test tadi kita ke apa? Pair. Compare mean. Terus kita ke Terus pair. independent. Pair dong, Pair. pair. Kan ini kan pretest post-test. Nah, ini caranya kita pindahin ke kanan blok dua-duanya. Jadi pretest dan post-test di blok, tuh dua-duanya jadi biru kan? Kita pindahkan ke kanan, jebret. Nah, sudah. Kalau sudah di oke saja. Nah, hasilnya keluar. Cara bacanya samalah seperti cara baca yang independent T-test tadi ya. Bentuk tabelnya juga sama. Halo? Mirip ya. Lihat T-nya, lihat Iya, sig-nya. Pak. Ya, lihat T-nya, lihat sig-nya. Udah ya? Loha. Halo, Iya, Pak. Pak. Nah, T-test Ya, sudah. T-test sudah, berarti selesai. Kalau yang non parametrik bagaimana? Sama tadi. Berarti kalau untuk padanan yang pair adalah Wilcoxon ya. Kita ke analyze, kemudian kita ke non parametrik, kita pilih 2 related sample, 2 relate sample. Nah, sama seperti blok dua-duanya, biar biru dua-duanya dulu, baru kemudian kita pindahkan ke kanan, kita klik yang Wilcoxon, centung gitu ya. Sudah checklist yang Wilcoxon, kita oke. Toto hasilnya keluar, nggak pakai salah lagi. Ya, nah ini hasilnya, lihat sih, ya, sig-nya 0,028, gitu misalnya ya. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Sekarang bagaimana kalau ANAVA? Ya, nah sekarang kalau analisis yang 3 ya, ini kan yang 2 nih. Sekarang yang lebih lah dari 2, 3 kelompok misalnya. Misalnya saya kembali ke data lagi, bentar. Saya kembali ke data lagi. Nah, ini datanya saya tambahkan. Ini ada pretest, ada post-test, ada pasca. Oh, pasca tes. Ya, numerik. Nah, 3 bulan setelah intervensi. Nah, misalnya gitu ya.
Iya, Pak. Kemudian ini yang jenis kelamin saya bikin satu lagi lah codingnya, jadi 3 kelompok misalnya. Tiga itu adalah waria. Wes, waria. Banci deh, banci. Ya, gitu. Kemudian oke ya. Nah, datanya kita tambahin lagi untuk ini misalnya 3. Wow, kebanyakan saudara-saudara. Ini 16, 17 kita hapus. Clear. Nah, ya. Ini kita tambahin lagi lah datanya yang ini. Nah, ini. Nah, ini saya datanya asal-asalan ya. Ya, Pak. Nah, ini yang pasca tes. Deng. Dah. Misalnya misalnya kita mau pakai ANAVA, misalnya ini judulnya apa tadi, perbedaan pretest pada waria, pada banci, pada laki-laki, pada itu ya. Itu kan pakai ANAVA ya. Loh. Ya. Nah, kita analyze, compare mean, lalu pakai one way ANOVA. Ya, dependent list-nya misalnya motivasi, kemudian jenis kelamin ke faktor. Gitu kan? Nah, Iya. lalu Anda klik OK. Keluar deh datanya deh. Si F hitungnya. F hitung ada F hitung? Ada, Pak. Sig-nya ada? Ada. Sekarang padanan ANAVA ya, di parametriknya analyze, kemudian non parametric test, kemudian pilih K independent sample ya, K independent sample. Kalau independent sama motivasi masukin, jenis kelamin taruh di grouping ya, define-nya 1, skor paling itunya tadi kelompoknya, kemudian 3 gitu ya. Continue. Nah, ini adalah Kruskal-Wallis namanya. Apa? Pakai apa? Kruskal-Wallis. Ya, itu padanan untuk ANAVA. Kalau sudah di oke saja, jebret. Nah, kemudian keluarlah itu hasilnya. Woi, keluar woi. Sig-nya ada? Ada. Ya, sudah selesai ya. Selesai sudah. Kan gampang ya kalau pakai SPSS yang hitungnya ya. Pak, gampang apa mikir, Pak? Ya, tapi konsepnya harus ngerti ya. Nah, tadi ada pertanyaan, bagaimana kalau menghitung validitas dan reliabilitas misalnya ya. Nah, ini misalnya ini saya hapus, saya ganti ini misalnya. Nah, ini misalnya adalah butir 1. Butir 2, butir 3, butir 4. Ya. Ini butir total, butir atau skor butir. Skor total. Nah, ini datanya. Misalnya Anda mengembangkan instrumen Anda ada 4 butirnya. Kan dalam aslinya bisa puluhan, bisa ratusan ya. Misalnya contohnya Anda mengembangkan 4 butir. Dari hasil uji coba, ini hasilnya. Misalnya ini skalanya 1, 2, 3, 4 ya. Halo? Iya, Pak. Nah, ini dia adalah hasilnya misalnya. Oh, kok ada 67? Nah, 20 orang aja deh ya. Ini butir 2-nya. Deng.
Ada 5 Pak, kan sampai 4 ya Pak? Sampai 5 deh sama temen. Bapak lagi di Tanah Abang. Beda yang biasa main di Tanah Abang. Ingatnya Tanah Abang. Kan tanah kita Pak, kalau Tanah Abang Pak. Ini kalau instrumen ya Pak ya? Nambo cie. Hah? Hah? Ini kalau liker ya Pak, apa? Iya. Instrumen. Iya. Ini misalnya ini hasil uji coba ya. Ini udah diuji cobakan pada berapa orang? 30. 10. Berapa? 20 ya, 20 namanya. Nah, ini skor totalnya. Ntar saya dulu. Jumlah. Tulis aja deh. Ini skor totalnya berapa? 12. 12. Terus, ayo sebutin. 10. 10. 10. Ah, 13. Bukan 10 dong. 13 Pak. Oh, terus 13. 12. 13. 15. Terus 13. Terus 17. Terus 11. 13. 13. Terus 12. 12. 10. Terus 14. Terus 12. 13. Terus 12. 12. Terus 13. Terus 15. Terus 16. Terus 13. 13. Terus 15. Terus 14. 14. Terus 12. Nah ya. Nah, sekarang Anda mau analisis dulu nih, butir 1 valid apa enggak valid, butir 2 valid apa enggak valid, gitu kan? Jadi validitas butir itu Ya, Pak. kita cek ya menggunakan rumus korelasi. Jadi korelasi butir 1 dengan skor total gitu. Jadi analyze ya, correlate, bivariate. Nah, Anda masukin aja semuanya nih ya ke kanan. Yang candle nggak usah nih ya. Oke. Kemudian Anda klik OK gitu kan. Nah, kelihatan tuh hasilnya. Tuh ada ya. Berarti yang Anda lihat yang mana? Yang paling kanan aja. Butir 1 korelasinya dengan skor total adalah 0,583. Nah, ini valid ya. 0,003 kan signya kan. 3. Butir 2 nggak valid, butir 3 nggak valid, butir 4 nggak valid. Halo? Bisa Anda mengerti? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, jadi kalau valid kalau di atas 0 di atas alfa signya ya. Halo? Iya, Pak. Iya Pak, iya. Kalau Di atas valid 0,5. ya, signya harus di atas signya harus lebih kecil dari alfa. Signya harus lebih kecil dari alfa. Iya. Ya. Oh, berarti butir 2 valid ya. Valid, Pak. Butir 3 valid. Butir 3 valid. Butir 4 Enggak. tidak valid. Tadi iya aja. Jadi butir 1 valid, butir 2 valid, butir 3 valid, butir 4 yang tidak valid. Gitu ya? Iya Pak, Halo. siap. Ya. Nah, sekarang bagaimana menghitung reliabilitasnya? 4 butir ini bagaimana nih koefisien reliabilitasnya? Tinggal analyze, kemudian pilih scale, kemudian pilih reliability analysis. Klik reliability analysis. Nah, butirnya pindahkan ke kanan. Skor totalnya nggak usah. Anda kan pakai alpha Cronbach kan? Nah, pilih alpha Cronbach atau yang lain yang Anda sesuaikan. Lalu Anda oke saja. Nah, kalau Anda sudah oke, hasilnya tuh kan kelihatan. Koefisien reliabilitasnya adalah nih, ya berapa itu?
minus 0,78. 0,78. Ya, minus 0,0. Ingat Mardi, sebelum titik tuh bacanya 0. Minus Iya, Pak. 0,078 gitu ya. 0,078. Nah. Oke, gampang ya. Gampang ya. Iya, tidak. Pak. Ya, sangat tidak reliable. Iya, cuma 4 butir, mana ada 4 butir ya kan. Ya, saudara, begitulah perkuliahan kita ya terakhir ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya ya. Bu Titi, bentar dulu. Bentar ya. Variabel itu juga sama ya, sigmanya bawah ya. Ya, Kak. Di bawah 0,5. Ya, oke, mohon maaf. Saya boleh tampilkan wajah saya lagi ya? Ya Pak, boleh. Ya, biar kelihatan gini kan. Nah, itulah saudara. Jadi gampang ya, tinggal nanti kalian kalau menganalisis data, tahu teknik analisisnya menggunakan apa. Ya, menghitungnya kan menggunakan SPSS bisa ya. Ada pertanyaan tidak sampai sini? Halo. Pak, kalau Untuk reliable ini kan ya Pak, kalau mendekati 1 dia baik gitu kan ya? Iya. Reliabilitas itu kan kalau 0, Anda lihatlah di buku statistik itu ya kan ada ya 0,00 sampai 0,2 artinya apa? 0,2 sampai 0,4 apa gitu kan? Ada artinya tuh ya. Oke, pertanyaan yang lain silakan. Boleh. Bapak kalau misalnya itu kan kayak tadi kan dia nggak linear tuh Pak. Iya. Dia normal sama homogen, tapi nggak linear. Itu tetap bisa parametrik atau Masa tiga-tiganya ini mau analisis korelasi apa komparasi? korelasi tuh Pak. Ya kalau korelasi Kan nggak normal, perlu tapi pakai kan homogen, nggak perlu pakai homogen dong kalau korelasi. Ya, tapi linearnya kan tadi nggak linear. Oh iya, terus? Dia normal, distribusi normal, tapi nggak linear. Itu Iya. tetap dilanjutin. Ya nggak boleh dong, kan syaratnya harus dua, berarti syaratnya harus dua, iya. Berarti salah satu nggak bisa, tetap langsung non parametrik ya Pak? Iya, begitu kira-kira yang gampangnya. Pak, berarti kalau uji homogenitas itu hanya untuk komparasi. Untuk homogenitas, iya dong. Kan kalau komparasi itu pertanyaannya begini, kalau kita mau membandingkan sesuatu, emang ini dua kelompok atau 3 kelompok yang kita mau bandingkan itu berasal dari kelompok yang sama apa enggak? Kalau emang enggak sama, ya dibandingin jelas aja beda dong. Nah, makanya dilihat dia homogen apa enggak homogen dulu gitu. Kalau hubungan tuh kan kelompoknya cuma 1. Hubungan antara motivasi dengan prestasi, kelompoknya berapa? Cuma 1. Tapi dilihat ini hubungannya linier apa enggak linier gitu. Makanya kalau korelasi nggak perlu ada uji homogenitas. Apa yang mau diuji orang kelompoknya cuma 1? Iya Pak. Mega kayak di kafe itu soundnya tuh gitu. Tuh. Kenapa? Kayak ngecek sound gitu kan. Pak. Ya, Diana silakan. Kalau CFA itu untuk apa sih Pak? Confirmatory Analysis Factor? Ya, itu untuk ngecek. Analisis faktor itu adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah sebuah data itu merupakan faktor dari yang lain atau dia data yang terpisah. Biasanya analisis faktor itu digunakan juga untuk untuk dalam uji coba instrumen tuh. Misalnya gini, kalau Anda uji coba kan Anda punya kisi-kisi ya. Terus Anda ngembangin butir, terus Anda uji coba tuh pertanyaannya. Ini butir nomor 1 kan dia adalah ngukur dimensi 1 gitu kan. Butir nomor 2 ngukur dimensi 1.
Menurut teori kan begitu, tapi dalam kenyataannya bener nggak nanti butir 2 tuh ngumpulnya sama butir 1 sesuai dengan butir-butir yang ada di dimensinya. Jangan-jangan ntar dia malah ngumpulnya di luar itu lagi, berarti bukan temennya tuh sebenarnya gitu. Itu namanya analisis faktor. Jadi untuk dilihat bahwa butir-butir yang kita duga dia adalah temenan, misalnya dimensi 1 ya itu butirnya butir 1, butir 2, butir 3, butir 4, butir 5, butir 6 misalnya gitu ya. Begitu dianalisis faktor ternyata yang ngumpul itu cuma butir 1, 2, sama 6. Yang lainnya nyebar kemana-mana. Nah, yang lainnya itu dianggap berarti tidak mengukur dimensinya atau bukan bagian dari dimensinya gitu. Itu namanya analisis faktor. Analisis faktor itu adalah analisis advance lah ya, lebih tinggi daripada sekedar uji validitas tadi. Sayangnya Anda nggak belajar itulah, tapi ya tadi. Itu cara mengukurnya berarti bisa di SPSS apa bisa di yang lain? Ya, Misalnya harus lah. Kalau hitung manual itu ribet banget. Berarti di SPSS bisa ya, Pak? Dan itu termasuk statistika multivariat gitu. Lebih advance lagi lah. Statistika bisa ya. Pak, kalau misalnya instrumen penelitian yang kita gunakan itu bukan kita kembangin, Pak, bukan bikin sendiri, tapi punya orang yang udah ada uji validitas realitas. Nah, kalau kita mau pakai itu, kita harus uji reliabilitas lagi atau langsung aja uji normalitas? Ini pertanyaannya sebenarnya di luar statistika, ini pertanyaan penelitian nih kalau begini ya. Tapi nggak apa-apa lah karena saya baik hati dan tidak sombong. Pertemuan terakhir pula ya kan, saya jawab lah ya. Ya nggak Mega? Ya, Pak. Ya. Jadi begini dong. Ya. Siapa bonus? Ya bonus. Ini teori instrumen ya. Instrumen itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur. Itu artinya instrumen, alat yang digunakan untuk mengukur. Mengukur apa? Mengukur yang mau diukur, gitu kan? Nah, karena dia alat mengukur, perhatikan, kalau dia alat mengukur, maka instrumen yang baik itu adalah instrumen yang mampu yang mengukur fakta yang sebenarnya. Artinya harus ada kedekatan antara instrumen dengan faktanya. Nah, instrumen adaptasi, misalnya instrumen dari Amerika ya, Anda sudah pernah digunakan, lalu kemudian Anda adaptasi di Indonesia gitu, terus kemudian Anda mau langsung pakai gitu, misalnya nggak pakai uji coba. Nah, pertanyaannya, apa jaminannya bahwa instrumen tersebut itu adalah instrumen yang kualitasnya baik pada kelompok yang Anda mau ukur. Padahal kelompok yang Anda mau ukur beda dengan kelompok yang sudah diukur di Amerika, gitu. Ngerti nggak maksudnya? Iya, Pak. Iya, jadi kalau secara prinsip yang harusnya instrumen adaptasi pun dia harus divalidasi secara empirik juga, gitu. Jadi setelah adaptasi ya secara teoritik misalnya Anda translate, back translate ya, kemudian Anda analisis kesamaan dan perbedaannya, Anda validasi ahli. Nah, baru kemudian Anda uji cobakan secara empirik. Uji coba empirik itu untuk mengkonfirmasi bahwa instrumen ini memang sudah sesuai dengan realitas. Nanti kan dilihat seberapa dia dekat dengan realitas. Gitu. Nah, itu dia nanti analisis validitas butir atau tadi analisis faktor itu bisa digunakan untuk melihat kualitas dari butir-butir. Artinya kualitas dari butir-butir itu artinya kedekatan antara butir dengan realitas gitu. Gitu ya, Mega. Ya, Pak, kalau misalnya sudah diuji validitas dan reliabilitas sama orang lain, lalu sudah valid Pak hasilnya dari yang orang sebelumnya. Nah, kita tinggal pakai alat itu gitu. Kita perlu uji lagi atau enggak gitu? Iya. Iya gimana dong? Kalau misalnya dipakai di kelompok yang sama nggak perlu. Tapi kalau mau dipakai di kelompok yang berbeda, ini pertanyaannya akurasinya akan sama apa enggak?
Halo? Jadi baiknya kita uji. Iya dong. Hmm. Kecuali kalau mau dipakai di kelompok yang sama ya. Ada kembaran saya. Kalau misalnya sama-sama pelajar di Indonesia, berarti sama kan, Kak? Iya, Indonesianya mana? Kalau Papua sama Jakarta, emang Anda yakin? Kalau alat itu diisi, ada sebuah instrumen diisi sama siswa SMP Jakarta. Terus begitu dibawa ke Papua, orang Papua bisa langsung. Saudara, gini prinsipnya, kalau ada variabel-variabel yang dia itu bias budayanya sedikit, ada variabel-variabel yang dia bias budayanya tinggi. Kalau misalnya Anda ngukur tinggi badan, itu kan bias budayanya kan sedikit ya, mau dipakai di Papua kayak di mana kayak Anda nggak perlu tuh kalibrasi berkali-kali gitu. Tapi kalau Anda ngukur misalnya persepsi mengenai Anda ngukur motivasi belajar, itu tuh variabel-variabel yang dia bias budayanya tinggi gitu. Nah, makanya dia harus, menurut saya, akhirnya dia tetap harus melalui proses validasi secara empirik gitu.